Orang yang ngempet nggak mukul istrinya padahal istri itu pantas dipukul. Dibandingkan orang yang terlanjur mukul kemudian minta maaf dan istri memaafkan. Sama apa enggak, Bu? Gak mungkin sama di jero hati. Sampean masih tak ampun, tak maafkan, tak ngapuro, tapi sampean tahu gepuk aku. Memorinya ndak hilang. Dibandingkan seorang suami yang tidak pernah memukul istrinya, ndak kesimpan memori gepuk itu ndak ada. Orang yang ngempet tidak melihat yang haram, tidak melakukan yang haram. Dalam keadaan dorongan itu begitu besar dan peluangnya besar. Ini sampai meninggal dia selamat. Selamat dan sukses dari menahan diri tersebut. Dibandingkan orang lain yang sempat nyoba, sempat menikmati, sempat melakukan, kemudian tobat. Tapi tobatnya taubatan nasuha. Tobat temenanan. Anda kira sama dua orang ini? Tidak mungkin sama. Walaupun tobat itu mulia. Tobat itu dosa yang Anda lakukan, Allah gantikan jadi pahala. Kan begitu? Berarti sesuai dengan keadilannya Allah, orang yang ngempet dengan susah payah, dengan jerih payah yang luar biasa, jauh lebih besar dibanding yang dosanya diganti menjadi pahala. Karena apa? Ini ada effort. Anda ngerti Anda. Dan perangilah hawa nafsu, setan, dan syahwatmu itu dengan semua perlengkapan perang yang telah Allah beri, sampai mati. Salah satu cara menghidupkan hati itu bagaimana? Zikrul maut. Zikrul maut. Mengingat apa? Kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan, atas kesempatan yang Allah berikan, dan kita berdoa kepada Allah semoga nikmat, kesempatan dan sehat yang Allah karuniakan, Allah berikan pula kepada kita kemampuan untuk memanfaatkannya dengan cara yang diridhai oleh Allah. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Masih pada bagaimana seorang manusia itu oleh Allah diberi ujian dengan apa? Hawa nafsunya, dengan setan, dan dengan keinginan jiwanya untuk senantiasa membangkang kepada Allah dan menuruti keinginan kemaksiatan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, falamma an buliyal abdu bima buliya bihi u'ina bil asakiri wal udad wal husun. Ketika seorang manusia itu oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian tadi, kan tidak masuk akal kalau kemudian Allah itu menguji tanpa memberikan persiapan. Maka anak sekolah saja sebelum ujian ada sekolahnya dulu kan, itu manusiawi. Apalagi ini kita berbicara tentang Allah, zat yang maha sempurna. Maka sebelum Allah mendatangkan ujian demi ujian, pasti dan tidak mungkin tidak, Allah itu telah memberikan kepada kita kemampuan untuk melawannya. Pertanyaannya, mau atau tidak? Niat atau tidak niat? Karena ada orang punya senjata, maling masuk ke rumah, tidak dipakai senjatanya. Ada apa enggak? Oke, terus timbang ruwet, timbang mati. Padahal dia punya apa? Dia punya pedang, dia punya senapan angin, dia punya segala macamnya lah. Dia punya istri juga buat ngelawan itu maling itu kan. Karena kadang-kadang istri itu takutnya maling takutnya sama perempuan. Diceriti mendal. Nah tapi kemudian ketika musuhnya datang nggak kepake.
Entah tidak terpakainya karena ketidakberaniannya, atau karena ketidakmampuannya, atau karena dia tidak punya ilmunya. Tidak berani dalam artian apa? Wis jelas kalah. Akhirnya mundur sebelum perang. Atau dia punya senjata tapi tidak ngerti cara pakainya. Iki enggak, ini apa? Dia punya Al-Quran tapi tidak ngerti. Dia punya zikir tapi tidak ngerti. Dia punya sholat sunnah 2 rakaat mutlak untuk menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar, tapi dia tidak ngerti. Atau memang dari awal tidak punya ilmu. Jadi dia di depannya ada senapan, tapi dia tidak ngerti. Iki apa ini? Di depannya ada Quran, tapi dia tidak ngerti. Ini Quran buat apa? Di depannya ada zikir, dia tidak ngerti ini zikir buat apa. Dia ngerti al-mu'awwidhataini, qul a'udhu birabbil falaq, dan qul a'udhu birabbin nas. Dia apal 2 ayat terakhir suratul Baqarah, tapi dia tidak punya ilmunya tentang semua itu. Nah, maka disebutkan di sini, maka pasti Allah memberikan al-asakir. Asakir itu apa? Askar itu apa? Kalau Anda umroh itu, nah ini mau umroh ini, Masya Allah. Wajahnya sudah bersinar. Mudah-mudahan umrohnya lancar. Karena ini sedang high season. Jadi cerita statusnya teman-teman travel umroh itu, hotel penuh, pindah hotel, diusir dari hotel sebelum waktunya habis. Panjenengan saya doakan lancar. Dapat hotel pas di pinggirnya Ka'bah. Katanya kalau doa minta yang atas sekalian ya. Insya Allah meripit titik tawar Zam-Zam lah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Allah pasti ngasih apa? Tentara. Sama Allah dikasih tentara. Wal udad, senjata. Wal husun, tameng. Jadi 3 Allah kasih. Tentara, senjata, sama bukan tameng, benteng. Tentara, senjata, benteng. Waqila qatil aduwak wajahidhu. Kemudian seakan-akan ini jangan dianggap ini firman Allah loh ya. Ini bahasanya Ibnul Qayyim ketika Allah itu berdialog dengan manusia untuk manusia itu melawan musuhnya berupa iblis, hawa nafsu dan keinginan syahwatnya. Allah seakan-akan mengatakan qatil aduwak wajahidhu. Perangi dia. Itu pasukan sudah ada, senjata sudah punya, tameng, perisai, benteng kamu sudah dikasih. Kenapa tidak kunjung berangkat? Fahadhil junud khudh minha ma syi'ta. Ini tentara sebanyak ini, jukuun sak senengmu butuhmu piro. Wa hadhil udad ilbas minha ma syi'ta. Dan senjata-senjata ini gunakan sebanyak yang engkau butuhkan. Wa hadhil husun tahassan bi ayyi hisnin syi'ta. Dan perisai ini ambil sebanyak yang kamu inginkan. Tentara ni jukuun sak karepmu, senjata ni peen sing kok pilih sing endi, dan itu perisai pakai sebanyak mungkin yang engkau inginkan. Kemudian warabit ilal maut. Ini kalimat yang paling keren. Warabit ilal maut. Dan peranglah sampai maut. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, maka perang sampai mati itu ada 2 pola pikir manusia. Nomor 1, ada orang yang mikir mati ini sik dawa. Sehingga kepikirannya berat. Poso iki sik kudu poso Ramadan 30 dino. Sik dikongkon salat 5 waktu sak dawane umur. Sik gak oleh ngene, gak oleh ngono. Kenapa? Karena dia dibisiki setan, umurmu sik dawa. Bahasa Jawa ngerti? Waduh, bahaya ini. Tolong sebelahnya kasih translate ya. Dibilang sama setan apa? Umurmu masih panjang. Maka masih ingat gak ada cerita, tapi mohon maaf ini kita ambil hikmahnya aja ya. Jangan ditanya, wah ngawur Ustaz Rifki. Sudah, ambil hikmahnya aja. Ada cerita dari kalangan orang-orang sufi ya. Tapi cerita ini untuk kita ambil hikmahnya bagus. Ada seorang laki-laki ahli ibadah. Fi sawma'atihi. Di musola yang khusus dipakai sama dia. Sudah. Diganggu sama setan. Sak macemnya setan ganggu mendal kabeh. Diganggu pakai uang, gak noleh blas. Diganggu pakai minuman keras, tidak kepincut sedikit pun. Diganggu pakai perempuan, tidak bergeming. Semua jenis gangguan sama setan dipakai sampai setannya nyerah. Gak iso wong situ ini. Siapa? Namanya Pak Nur. Takmir Masjid Al-Mu'minun. Guyon Pak Nur. Sudah.
Tidak bisa. Akhirnya setan tadi lapor ke iblis. Iblis lapor. Sip, apa laporannya? Wong situ itu kayak so diganggu. Iblis bilang, siapa yang tidak bisa diganggu? Bisa. Diceritain sama setan, begini, cara itu, trik ini, trik itu, siasat ini, siasat itu, mental semua. Gak noleh blas. Datang iblis, tak urui caranya. Hati-hati ini. Untuk saya bisa, untuk ibu-ibu bisa, untuk bapak-bapak juga bisa. Datang iblis ke tempat itu, setannya suruh nunggu di luar. Gak melok menjeru, tenono. Sudah masuk iblis ke tempat tadi. Iblis itu menjelma menjadi seorang manusia yang akan mencekik ahli ibadah yang tidak bisa diganggu tadi. Jangan melihat saya, kok kesannya saya iblisnya ya. Sudah. Kemudian iblis itu bilang apa? Laula a'lam anna umraka baqiya sana laqataltuka hadhihi al-laila. Kalau saya nggak tahu umurmu masih tersisa 1 tahun, tak bunuh malam ini kamu. Kalau saya nggak tahu umurmu tersisa berapa? 1 tahun. Wis, pergi itu iblis. Ngomong sama setan depan pintu. Ojo nan dindi, entenono. Don't go anywhere. Wait here. Ngerti kalau ini ya? Jangan kemana-mana. Kami akan segera kayak sinetron lagi. Sudah, jangan kemana-mana, tunggu reaksinya. Tidak lama setelah itu, ini iblis tidak makan waktu panjang. Cuma bilang apa? Kalau saja saya tidak tahu umurmu tersisa 1 tahun, tak bunuh malam ini. Langsung itu ahli ibadah. Bajunya diambilin, dikemas, dimasuk notas. Pergi. Kaget setan. Loh, gak ngawa duit, gak ngawa homer, gak ngawa wong wedok. Tapi ini ahli ibadah langsung pergi. Langsung ini setan mengikuti ahli ibadah itu. Diikutin kemana dia ini? Ternyata turun, maaf deh, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah melindungi kita semua, amin. Turun ke tempat maksiat. Pas di tempat maksiat itu, di tengah-tengahnya ia sedang bermaksiat tadi, ternyata umurnya habis. Meninggal pas maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Semoga Allah melindungi kita dari kematian yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Mati di tempat maksiat. Setan tidak terima. Loh. Ini bintang 4 betul ini. Ganggu sak kejap moto langsung keganggu mati maksiat. Didatengin iblis sama setan. Kamu ngomong apa tadi? Katanya iblis apa? Aku fikirkan di pikirannya, aku masukkan ke pikirannya, umurnya sisa 1 tahun. Kemudian dia mikir, sisa 1 tahun, bisalah maksiat 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan, saya balik ke sini, dan saya akan ibadah, nanti pas 1 tahunnya habis, saya wafat ketika ibadah. Jadi dipikiri umur dawa. Nah, maka kalimat warabit ilal maut dari Imam Ibnul Qayyim, ini kalimat berat sekali. Dan perangilah hawa nafsu, setan, dan syahwatmu itu dengan semua perlengkapan perang yang telah Allah beri sampai mati. Ini kalau ngomong perang ini kalau kita masuk TikTok, langsung di-ban ini. Selamat kok YouTube ini. TikTok buka? Enggak. Jadi kalimat perang itu langsung otomatis mati siaran kita. Nah, itu sama Allah dibilang apa? Peranglah sampai kapan? Sampai mati. Peranglah sampai mati. Kemudian, yang lebih kerennya apa? Fal amru qaribun wa muddatul murabatati yasiratun jiddan. Sementara kata Ibnul Qayyim, perang sampai mati itu sebentar tok. Sebentar. Dan waktumu untuk murabatoh itu apa? Siaga. Jangan sampai musuh bisa nyerang. Itu waktunya cuma pendek kata Ibnul Qayyim. Sampai kapan? Cuma sampai mati. Maka tidak boleh. Bayangin umurnya si dawa itu gak oleh. Maka bayangkan umur kita ini sisa berapa? Bukan sehari, kadoan. Ya ini sisa akhir umur kita ini. Maka ketika Nabi Muhammad sholat, antum tahu salah satu instruksinya Nabi Muhammad kepada para jamaah? Sallu sholatan muwadda. Sholatlah seakan-akan ini sholat terakhirmu. Kalau begitu jamaah, gak wani macam-macam. Maka kata Ibnul Qayyim, jangan dikira perangmu itu masih panjang. Kali ini sedilungkas, mati kabeh. Kita ini mati kan bukan karena sakit atau apa kan? Ya pokok ajal datang caranya Allah bisa itu. Wong tiba-tiba bangunan ini roboh gitu bisa apa enggak?
Panjenengan yang pinggir-pinggir kena semua, saya selamat. Oh, kosong. Tapi tidak apa-apa, insya Allah husnul khatimah. Seketika Allah tiba-tiba kirimkan gempa bumi besar. A'azzanallah, na'udzubillah, la qadarullah, megatrust, tahu enggak? Yang katanya lempengan itu sudah mulai merah semua, lempengan di Jawa ini sudah mulai merah semua. Dan megatrust itu bukan cuma 7 skala liter atau yang lain. Jauh di atasnya itu. Kan uang selamat. Kalau Allah mau, bisa enggak? Sekejap mata bisa. Kalau Allah berkehendak, bisa. Maka kalau orang itu meyakini umurnya tinggal sedikit, waktu perangnya tidak lama lagi, kenceng dia. Antum sampai dibilang sama Imam Ibnu Rajab, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Ramadan. Ibnu Rajab bilang apa? Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dibanding kita. Betul nggak? Kenapa kok kuda pacu itu lebih cerdas dibanding kita? Karena kuda pacu itu ketika dia telah melihat garis finish, santai-santai atau tambah kenceng. Tambah cepat, tambah kenceng, tambah keras, ngoyo dia. Kenapa? Karena dia tahu perangnya tinggal dikit. Di balik garis itu tinggal istirahat. Lah kita ini enggak. Kita ini kerasa umurnya sedowo. Check up aman. Kemarin ada cek pengobatan gratis. Anda yakin kalau itu pas itu apa namanya? Akurat. Belum tentu. Saya kemarin cek darah, kolesterol 160, aman. Asam urat 6,2, aman. Waktu cek temenanan disedot gede, ternyata kolesterol 200, asam urat 8. Masya Allah. Wes kadung seneng. Saya mikir kepentok panganan opo iki, ojo-ojo masakane Pak Saiful iki. Masya Allah. Sampai saya sudah ngomong Pak Saiful malam ini tidak makan malam. Bahaya ini Pak Saiful. Terus nih, waduh, gak sampai swida ini. 2 tahun kas budal. Na'udzubillah. Nah sudah. Maka kata Ibnul Qayyim, jangan khawatir. Waktumu untuk perang lawan setan dan hawa nafsu tinggal sedikit. Itulah kenapa kata Ibnul Qayyim dalam ucapan yang lain, salah satu cara menghidupkan hati itu bagaimana? Zikrul maut. Zikrul maut. Mengingat apa? Kematian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kroso atine wis mulai keras, Imam Hasan Basri ini Pak, apa yang beliau lakukan? Cari di mana orang sakaratul maut, diparani ditunggoi. Ngelihat orang sakaratul maut. Kalau kita sekarang nggak perlu nyari. Buka YouTube. Ketemu sudah. Video-video orang dalam keadaan sakaratul maut. Kalau mau lebih real lagi, Saiful Anwar deket, Ola Valid. Mau tambah deket mana ini? Ya. Masuk sana, minta izin, mau apa? Mau mengunjungi orang mau mati. Loh kenapa? Disuruh Ustadz Rifki. Ustadz Rifki siapa itu? Profesor dokter spesialis jantung. Masya Allah, gituin aja. Nah nanti lihat bagaimana beratnya sakaratul maut. Itu insya Allah melembutkan hati. Kemudian فَكَأَنَّكَ بِالْمَلِكِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْكَ رُسُلَهُ فَنَقَلُوكَ إِلَى دَارِهِ وَاسْتَرَحْتَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَادِ وَفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوَّكَ وَأَطْلَقْتَ في دار الكرامة تنتقب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصحاب الحبوس وأنت تراه في السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau perang itu sudah hampir selesai, seakan-akan Anda itu dikirimi malaikat oleh Allah, dikirimi utusan untuk ngomong apa? Mas, titik engkas. Nah ini susah bahasa Indonesianya ini. Apa? Titik engkas itu. Kurang pas. Titik engkas itu lebih spesifik. Mas, titik engkas. Ayo, seakan-akan malaikatnya di depan itu siap narik tangan panjenengan. Untuk apa? Untuk mindah Anda, kata Ibnul Qayyim, dari medan perang menuju tempat karomah, tempat kemuliaan, dan kamu di situ istirahat. Setelah kamu sampai di tempat itu, kata Ibnul Qayyim, istirahat, seneng, tenang, terus apa? Yang menambah nikmatmu, kamu akan dipertunjukkan oleh Allah musuhmu yang kalah tadi sama Allah di penjara. Dalam keadaan Anda bebas, Anda tenang, Anda senang, ditambahi kenikmatannya. Apa nikmat tambahannya? Ketok musuh kita baru saja oleh Allah diseret, dimasukkan kemana? Ke dalam penjara. Nah, kemudian dengan itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa anta fi mashtahat nafsuka wa qarrat 'ainuka
ketika iblis itu dimasukkan ke dalam penjaranya, yang di dalamnya dia mendapatkan semua kesulitan, di mana engkau sebaliknya, engkau mendapatkan apapun yang selama di dunia kok empet. Soalnya KB. Jadi ngempet itu cuma sebentar. Nah tapi kan ya mohon maaf ya, memang tidak semudah yang diceramahkan. Ngempet ghadhul basar. Ketika panjenengan datang ke Car Free Day, angkat tangan jujur, tidak apa. Ini serius, bisa angkat tangan. Yang biasa ke Car Free Day, monggo. Biasa, jualan mesti. Apa? Saya sudah husnudzon loh ini. Ke Car Free Day. Saya husnudzonnya apa? Mesti jualan ini kan. Ini urusannya bisnis, ya enggak masalah. Jalan-jalan, Mbak. Tapi tidak apa-apa, jujur sudah. Itu pemandangan, Mas. Susah dihindari apa enggak itu? Nah, susah. Nah, sementara kalau kita sedang ceramah, kita ngomong apa? Empetan didik, Allah ganti dengan nikmat abadi yang selamanya. Pas ceramah, empetan didik. Pas di Car Free Day, mumpung enek. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam Islam itu ada kaidah, ini penting ini. Namanya apa? Ijtinabu mawatina al-fitan. Menjauhi tempat-tempat yang rentan dengan fitnah. Itu kaidah dalam Islam. Dalilnya apa? Surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan dengan paksa ke kamarnya istri Raja Mesir, apa yang Nabi Yusuf lakukan? Fastabaqal bab. Nabi Yusuf berlari kabur menuju pintu keluar. Dari sini ada kaidah, sekelas Nabi saja gak wani. Nabi Yusuf duduk di tengah-tengah dipannya Zulaikha, ngetes iman. Coba Zulaikha ganggu saya. Zulaikha masang minyak wangi. Terus Zulaikha, na'udzubillah, dia pakai pakaian yang seksi. Dia ganggu Yusuf dengan gerakannya. Tidak ada. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lari. Nah maka sekarang saya ini terlepas ya. Ini debatable. Debat meja. Table apa? Meja. Debatable itu bisa diperdebatkan. Kalau saya pribadi, saya tidak cocok. Dakwah dengan ngajak orang ke bioskop itu saya tidak cocok. Maka pernah ada gerakan di Malang ini, walaupun kesannya itu untuk Palestina ya. Tapi kalau tempatnya ngajak nonton di bioskop, itu sempat ada ajakan, saya tolak. Termasuk di Kediri, di Malang, ada juga di Surabaya, semuanya saya tolak. Karena saya menganggap gedung bioskop itu bukan tempat yang pantas didatengin oleh ahli pengajian. Gak pantas. Orang-orang apalagi sekarang lebih keren pakai cadar, Pak. Selfie di gedung bioskop. Loh, ini kan sesuatu yang secara naluri, non saya belum. Ini secara rasa, zauk. Itu kok kesannya mboten pantes. Nggih napa nggih? Nah, maka ayolah cari cara dakwah yang lain, insya Allah sih akeh lah. Walaupun mungkin ada pendapat yang menguatkan itu, ya monggo. Tapi saya pribadi, saya lebih condong untuk tidak datang ke tempat-tempat itu, termasuk Car Free Day. Itu untuk saya tempat yang seharusnya dihindari. Walaupun tentu setiap orang punya alasannya masing-masing. Dia mungkin jualan di sana, dia perlu mencari sesuatu di tempat itu, macam-macam. Tapi secara kaidah dasar tempat seperti itu tempat yang tidak dianjurkan untuk apa? Dikunjungi. Saya lanjutkan. Kemudian jazaan ala sabrika fi tilkal muddatil yasirah waliluzumika athagru warribatu. Allah masukkan kamu ke surga tadi, itu balasan dari perang kamu yang waktunya cuma sejenak, dan keistiqomahan kamu untuk waspada ngelawan musuh tadi. Jadi kita ini kan dorongan hawa nafsu kan gak mandek, Pak. Apalagi di kota semacam Malang ini, yang kemudian banyak mahasiswi segala macam, semuanya insya Allah dijagalah sama Allah ya, amin. Tentu ujiannya berat, tapi oleh Allah diganti dengan balasan yang sepadan, bahkan lebih besar. Karena apa? Karena Allah melihat kesabaran kita, Allah melihat keistiqomahan kita ketika memerangi hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Anda kira tidak ada bayarannya? Pasti. Maka saya pernah ngomong, tapi mohon maaf ya kalau omongan ini mungkin untuk sebagian orang mungkin tidak cocok, tapi saya berani mempertanggungjawabkan omongan ini. Begini jemaah, orang yang ngempet tidak melihat yang haram, ngempet tidak melakukan yang haram,
ngempet tidak makan dan minum yang haram. Dalam keadaan dorongan itu begitu besar dan peluangnya besar. Ini, sampai meninggal dia selamat dan sukses dari menahan diri tersebut. Dibandingkan orang lain yang sempat nyoba, sempat menikmati, sempat melakukan, kemudian tobat, tapi tobatnya taubatan nasuha, tobat kemenanan. Anda kira sama dua orang ini? Tidak mungkin sama. Karena Allah pasti memberikan nilai kepada orang yang kuat untuk ngempet dibandingkan orang yang sempat keperucut kemudian tobat. Walaupun tobat itu mulia. Tobat itu dosa yang Anda lakukan, Allah gantikan jadi pahala. Kan begitu? Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang tobatnya tobat nasuha, sebanyak dosa yang dia lakukan, Allah ganti jadi apa? Pahala. Berarti sesuai dengan keadilannya Allah, orang yang ngempet dengan susah payah, dengan jerih payah yang luar biasa, jauh lebih besar dibanding yang dosanya diganti menjadi pahala. Karena apa? Ini ada effort. Anda ngerti Anda. Saya khawatir ngotot ini Anda tidak ngerti. Yang sebelah sini ada ikhtiar, menjaga diri. Ngempet betul, kepingin tapi mau lebih Gusti Allah. Dibandingkan yang satunya sempat terjatuh, walaupun dia oleh Allah diberi pintu taubat. Kira-kira secara manusiawi lah, sama apa enggak? Enggak sama. Orang yang ngempet enggak mukul istrinya, padahal istri itu pantas dipukul. Dibandingkan orang yang terlanjur mukul, kemudian minta maaf dan istri memaafkan. Sama apa enggak, Bu? Gak mungkin sama di jero hati. Sampean masih tak ampun, tak maafkan, tak ngapuro, tapi sampean tahu gepuk aku. Memorinya enggak hilang. Dibandingkan seorang suami yang tidak pernah memukul istrinya, tidak kesimpan memori gepuk itu tidak ada. Maka tentu tidak akan sama. Maka oleh Allah, Anda diberi ganjaran yang besar atas kesabaran Anda. Kudu sabar. Karena sabar itu kan 3. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah, dan sabar menghadapi takdir yang kurang menyenangkan. Kan begitu. Maka sabarnya panjenengan ketika menahan diri. Ada sesuatu yang indah untuk dilihat oleh manusia awam. Anda langsung merem. Gak oleh, gak ilok, duso. Ada orang lewat, lipstick, Masya Allah, ungu. Ini matanya hijau. Apanya, kalau di sini apa namanya? Oh, blush on. Masya Allah. Blush onnya abu-abu, kayak ditempilingi petinju. Abu-abu blush onnya. Masya Allah. Terus dia lewat. Anda ngempet. Jurune hati jane koyo ondel-ondel tapi nah, ngempet. Nah, kesabaran panjenengan ketika ngempet sehingga panjenengan tidak sampai dalam tanda kutip keprocot maksiat, itu ada nilainya di sisi Allah. Contohnya begini. Anda tahu orang-orang yang diet ketat proporsional. Ya maksudnya gak sing mentol-mentol teman-teman itu ya enggak. Yang apa kayak apa bodybuilder. Enggak ngerti juga Anda. Wes bodybuilder gak ingin ototnya metu gini kayak Popeye itu Sailor Moon apa terus ini yang mentol-mentol enggak, walaupun enggak, tapi badannya apa? Bagus. Itu sabarnya dia ketika dia menahan tidak makan makanannya Pak Saiful. Baik, itu lagi naik makanan Pak Saiful jelas rusak itu sudah. Sudah dia nahan. Wah, ini Pak Saiful pas makan kepala ikan, pas masak kepala ikan. Ngempet dia. Kemudian besok ketika teman-temannya camping, jalan-jalan, ngopi-ngopi, dia latihan angkat beban. Itu semua kesabarannya dia terbayar dengan apa? Kamera. Dengan apa? Ngarepi kocok. Itu langsung kebayar. Kenapa? Sabarnya dia terbayar dengan hasil yang dia dapatkan. Nggih napa nggih? Itu baru dunia. Anda kira akhirat sama dengan itu? Jauh lebih dari itu. Maka dikatakan apa? As-sabru sa'atan. Fa inna ba'da sabri al-asalu. Sabarlah sesaat. Sesuatu yang setelah kamu sabar tadi akan engkau dapatkan apa? Al-asalu. Sesuatu yang manisnya seperti madu. Dan itu dunia, akhirat ya waduh tuh kok iku luwe nemen luwe api. Maka salah satu yang dipayungi Allah kelak dari 7 golongan yang akan Allah payungi
Oh, ini kemuliaan luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimuliakan dengan itu. Amin. Itu salah satunya siapa? Itu roto-roto nempet kabeh. Nomor 1, nempet untuk tidak riak. Gini apa nggih? Sedekah tangan kanan, tangan kirinya enggak tahu. Ngempet apa enggak? Ngempet. Yang kedua, ngempet masa muda. Masa muda itu ini Farid, Izul, Ardi, siapa lagi? Bertiga tok tadi. Mumpung masih muda. Ngempet tok mulai balik sampai 40. Ojo macam-macam. Syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda itu mulai balik sampai 40. Yang tumbuh kembang kehidupannya, tumbuh kembang perkembangan usianya itu senantiasa pindah dari satu taat ke taat yang lain. Fi ibadatillah. Eman-eman loh ini, mumpung masih muda. Itu ngempet. Ketika teman-teman yang lain kafe rokokan. Ketika teman-teman yang lain sok-sokan ikut lari yang campur laki perempuan malang night run. Apa kuali bahasa Inggris sih? Jangan malu-malu itu, live loh ini. Misalkan ada lari malam di kota Malang sejauh 7 km. Enggak ngerti Anda. 7 kilometer. Tapi yang lari apa? Anda lihat. Na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum. Saya mohon maaf ya, ini bukan untuk ngenyek ya. Insya Allah saya bukan tipe orang sing ngenyekan lah. Rata-rata pelari perempuan pakaiannya seperti apa? Bahkan saya pernah ada khutbah nikah di Tulungagung. Pas di Tulungagung itu ada night run. Lari malam. Itu ketika kami di lift, itu pas turun, itu bareng maaf ya, semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan hidayah kepada semua kaum muslimin. Amin. Itu larinya Bu, bukan polosan Bu, dandan. Sudah pakai baju lari. Ya, saya tidak tahu maksudnya apa. Yang penting saya lihat itu. Lihatnya bukan lihat, Masya Allah, nikmat Allah ya Rabb, ciptaan Allah. Ya enggak, tapi kan satu lift. Masa kau ngomong ini dok. Malah dikira wong nanti saya kena frozen shoulder saya. Sehingga iso noleh itu ya. Tapi apa? Ya seperti itu, ngempet dia. Maka ngempetnya ini akan diganti sama Allah kelak di hari kiamat. Termasuk yang lain lagi. Siapa? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Kalau enggak ngempet Pak, Anda tahu enggak? Dikatakan oleh para ulama, resep paling manjur untuk tetapnya persahabatan mek 1 tok, memaafkan. Enggak ada lain. Maka ketika teman kita melakukan kesalahan, yang ngempet ojo ngamuk. Ngempet ojo ngamuk. Karena apa? Kita kepingin kita kepingin persahabatan itu tetap erat. Namanya salah Pak, sopo sih nggak salah menungso. Nah maka sabarmu itu ketika engkau siaga melawan musuhmu yang mengajakmu untuk sekarang meripat ini, Masya Allah. Al-yasira wa luzumuka al-thaghru wa ribatu wa ma kanat illa sa'atan thumman fadat wa ka'anna shiddah lam takun. Itu kata Ibnu Qayyim, sebentar tok diganti sama Allah sampai ketika kamu finish itu seakan-akan tidak ada masa perjuangan. Contoh gampang. Contoh paling gampang. Saya dimasukkan pondok sama umi saya tahun 96. Tas lulus SD. Saya baru segini. Ini cilik teman. Sudah. Waduh, Masya Allah, jeruni hati. Terus bergejolak ini Bu. Masak macam pikiran wis. Kabur. Kabur itu ada. Gelut. Jebol lemari. Tujuannya baca dipindah. Subhanallah. Jalan setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Setelah lulus, omongannya apa? 6 tahun, Rek. Gak kerasa ya. Coba lihat. Terakhirnya baru bilang apa? Gak kerasa. Padahal di awal masuk, terasanya apa? Bayangan nih, waduh, kurang 6 tahun. Itulah hidup dunia dan akhirat itu. Kalau Anda bayangkan sekarang sampai Anda mati, koyo esek waduh. Tapi ketika nanti Anda mati, Anda baru tahu tiba nondunya gak enek. Kene arti ini, kene apa-apa nih. Nah itulah maka sama Allah, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, diminta sabar sebilu yang saat ini tidak akan terasa ketika nanti kalian masuk surga. Akan menjadi bahan cerita. Waduh, dulu waktu di dunia ya, kita menahan diri, kita istiqomah, makso awak sholat tahajud, makso awak poso Senin, Kemis kita makso sodakoh, masih yo keadaan ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Tapi itu nanti semuanya akan berbuah keindahan. Kemudian, fa in dha'ufatin nafs
an mulahadati qasril waqti wa sur'atil inqidha'ihi falyatadabbar qawluhu azza wa jal. Kalau jiwa mulai lemah dan perasaan bahwasannya dunia itu pendek, jadi jiwa kita mulai lemah. Biasa apa enggak? Kalau bahasa yang paling gampang panjenengan fahami apa? Futur. Nggih apa nggih? Aslinya semangat, biasanya semangat, moro-moro males. Ketika jiwamu mulai lemah dan engkau tidak lagi memahami cepatnya waktu dunia ini berlalu, falyatadabbar qauluhu azza wa jal, maka hendaknya engkau mentadabbur ayat dari firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ahqaf ayat 35. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 35. Allah berfirman, كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كأنهم, seakan-akan mereka itu, manusia ini, يوم يرون ما يوعدون, ketika mereka melihat apa yang Allah janjikan. Dua. Apa yang Allah janjikan? Boleh jadi surga, semoga Allah menjadikan kita penghuninya. Amin. Dan boleh jadi neraka. Ketika mereka telah melihat itu, lam yalbathu illa sa'atan min naharin, maka mereka mengira dulu waktu di dunia itu hidup cuma sedikit di waktu siang. Jadi bukan satu hari loh ya. Sa'ah itu apa? Sejenak. Min naharin, di waktu siang. Katakanlah satu hari satu malam itu dibagi dua, rolas jam. Katakan awani rolas, bengine rolas. Maka itu bukan 12 jam. Disebutkan dalam Al-Quran cuma beberapa jam dari waktu siang. Mungkin mek 3 jam, petang jam, 5 jam. Dari waktu siang. Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah ini loh Pak pentingnya ngaji di woco arti ini. Menguatkan. Supaya apa? Kita ngerti. Ternyata dunia ini cuma sementara. Kalau kita balik ke akhirat, kerosonnya apa? Ya Allah, tiba nomek sedilu. Jangankan itulah. Kan dengan sekarang yang usianya 50, 60, 65, 70. Bayangkan masa kecil. Kroso suwe apa kroso dilu? Duh, kok kepingin balik cilik mana? Terus panjenengan kerasa, TK biyen lho. Aku sampai lali biyen dek TK lapo ae. Karena apa? Sekarang Anda sudah melewati masa itu. Sama juga dengan dunia. Ketika masa dunia ini terlewati, maka dunia tinggal cerita. Dan Anda bilang apa? Illa sa'atan min naharin. Saya tinggal di dunia itu cuma beberapa jam di waktu siang. Masya Allah. Atau dalam surat yang lain, surah An-Nazi'at. Surat apa? An-Nazi'at ayat yang ke-46. Surah An-Nazi'at ayat berapa? 46. Allah Ta'ala berfirman, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم, seakan-akan manusia itu nanti di sini Pak, bukan orang-orang kafir tok, termasuk orang beriman yang menyia-nyiakan waktunya. كأنهم يوم يرونها, ketika mereka melihat kiamat itu terjadi. Atau itu imma surga atau neraka. Mereka melihat apa? Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka langsung yakin, ya Allah, ternyata kemarin di dunia yang Allah memerintahkan saya untuk menahan nafsu itu ternyata tidak panjang. Cuma seperti waktu pagi atau waktu duha. 'Ashiyatan aw duhaha. Kalau tidak sore, ya pagi. Ya masa itu toh Pak. Kan waktu itu kalau ada pagi itu paling 4 jam. 6, 7, 8, 9. 10 mulai siang. Sore mulai jam 3. 3, 4, 5, 6. 4 jam, 4 jam. Nah itu toh. Jadi ketika kita sampai di akhirat, ternyata kita tahu ngempetnya dulu waktu di dunia tidak dalam waktu yang panjang. Dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun. Pas masjidnya juga masjid Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah tanya sama orang-orang yang bangkit di hari kiamat, mas, biyen dek dunyo pirang suwe?
Ditanya sama Allah, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama dulu waktu kamu tinggal di dunia? Qalu, maka mereka akan menjawab, labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Kami ini tinggal di dunia yauman aw ba'da yaum. Paling mentok sehari ya Allah. Mentok. Atau bahkan kami kalau tidak salah pikir cuma setengah hari. Nah maka di waktu itulah kita sama Allah diminta ngempet tadi. Berapa lama? Paling pol sehari. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya beberapa jam di waktu siang. Ayat yang berikutnya mengatakan cuma waktu pagi atau waktu sore. Ayat berikutnya paling mentok sedino itu pun ketoke mek setengah hari tok. Cuma 12 jam. Kemudian qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah jawab, kalau kalian tahu kata Allah, ternyata kalian itu tinggal di dunia cuma sebentar. Sekiranya kalian itu mengerti. Ayat berikutnya saya lanjutkan ya ayatnya biar sempurna. Surah Toha, surat Toha. Yang pertama Al-Ahqaf ayat 35, An-Nazi'at ayat 46, Al-Mu'minun 112 sampai 114. Kemudian surah Toha ayat 102 sampai 104. Ini menunjukkan bahwa kita tinggal di dunia tidaklah lama. Yang bikin lama apa? Yo setan tadi. Setan bisi si ado, si suwe, si embeng, si sehat. Padahal ya namanya mati ya mati aja. Berapa banyak orang mati mendadak ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya meninggal itu pas sujud. Dan sujudnya itu pas sujud terakhir sholat tahajud. Dalam keadaan ikhlas luar biasa. Dalam keadaan sholatnya tumakninah sampai nangis. Pas sujud meninggal. Masya Allah. Gak ngerepoti wong. Nyeneng nih anak turun. Iya apa enggak? Seneng enggak anak turun kita kalau kita meninggalnya baik? Seneng. Tapi kalau kita meninggalnya buruk, malu mereka. Nah mudah-mudahan Allah kasihlah itu buat kita semua ya. Amin. Tapi yang dongo jangan dongo minta ya Allah sujud terakhir tahajud mati ya Allah. Guyui. Saya perlu diperjelas ini. Panjenengan takut tahajudnya apa takut matinya? Nggak usah khawatir Pak. Jujur ya demi Allah ini. Kalaupun Allah jamin surga Pak, sekarang saya berani. Sekarang berani. Lalu apa ngenteni meni? Kalau dijamin surga, misalkan Ustadz Rifki mati sebelum sholat isya. Jaminan surga Firdaus tonggoan karo Kanjeng Nabi. Sakniki Gusti Allah. Amin gitu loh Pak. Tapi kalau panjang umur gak jelas, waduh. Itulah Anda tahu Khalid bin Walid kan? Perang berapa kali? Puluhan. Gak tahu kalah. Tapi wajahnya itu penuh dengan bekas senjata. Ketika meninggal di mana? Di atas kasur. Ngamuk Khalid bin Walid. Marah Pak. Dibilang apa? Dakhaltu ma'arika iddah wa amutu ala sariri mautal jubana. Saya ini maju perang wis gak kehitung. Mosok matiku dek dukur kasur kayak wong jubana. Jubana itu apa? Kayak matinya pengecut. Gak terima dia. Karena apa? Dia berharap itu setiap perang ya saat itu dia mati. Kita enggak, kita ini astagfirullah. Mudah-mudahan lah ya semuanya husnul khatimah. Amin. Doain saya juga ya. Meninggalnya pas tahajud, sujud terakhir, ikhlas, tumakninah, khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Pas apa lagi? Pas nge-live, setrum. Pas nge-live. Antum nge-live ngantuk-ngantuk gitu minta husnul khotimah. Masya Allah. Nge-live husnul khotimah itu nge-live ngerungokne ceramah. Ini nge-live ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Malam ini. Amin. Sudah, saya baca. Surah Toha 102 sampai 104. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zarqa. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan in labithtum illa yawma. Allah mengatakan nanti ketika Allah tiupkan sangkakala apa?
hari kiamat, dan kami kumpulkan semua orang-orang mujrimun. Mujrimun itu apa? Ngomong jahat, dikumpulkan dalam satu kelompok. Maka panjenengan ini saling tole-tolean, Pak. Insya Allah kelompokan kita nanti. Tapi pas tangi itu kelompok wong soleh, ahli ibadah, ahli poso, ahli masak nih, jamaah masjid, kayak Pak Saiful. Ya Pak Saiful, tapi malam ini saya mohon izin Pak Saiful. Baru cek kemarin 260. Dokternya bilang apa? Terus nih apa-apa, gorengan sih ngake. Kok keren ini dokter ya? Saya lihat gak ruang aku ustad di dokter. Subhanallah. Sudah Allah kumpulkan bareng-bareng. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa asyra. Mereka saling ngomong, saling eker-ekeran di antara mereka. Kita ini tidak tinggal di dunia kecuali cuma 10. Illa asyra. 10 itu maksudnya apa? 10 hari. 10 dinoto. Kemudian Allah mengatakan kami lebih tahu berapa lama kalian itu tinggal di dunia. Illa bithum illa yauma. Allah jawab, kalau kamu mau tahu, seharusnya kamu itu jawab kamu di dunia cuma sehari. Cuma berapa? Sehari. Nah sudah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, membaca beberapa hadis dan ucapan para salaf tentang apa? Tentang sedikitnya waktu hidup di dunia dibandingkan nanti nikmatnya negeri akhirat yang abadi. Maka saya punya moto yang mudah-mudahan sama Allah dijadikan ikhlas dan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tulis nanti di atas SD di Kasembon itu. Nazra' huna nahsud hunaka. Nandur kene panen kono. Nandur kene panen kono. Kok pas qadarullah sebelah baratnya SD yang kami bangun itu kuburan. Maka saya kalau nyemangati guru-guru pas dino Senin, ayo lihat sebelah barat sana. Kuburan. Nanti kalau panjenengan dikubur di situ, panjenengan akan lihat hasil tanaman panjenengan di SD ini. Ya mudah-mudahan saling nyemangati ya. Mudah-mudahan semua amal kita oleh Allah diterima, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, doa-doa kita oleh Allah diijabah, aib kita oleh Allah ditutupi, dan mudah-mudahan semuanya wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.